Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Gong si Faccoy. Ya. Shalom Bapak Ibu semuanya yang ada di ruangan Zoom maupun di YouTube channel dari Gereja BMC. Senang sekali hari ini, hari Minggu tanggal 11 Februari 2024, kita boleh bersama-sama kembali ya. Di tengah-tengah suasana perayaan Hari Raya Imlek, maka salah satu yang selalu diucapkan waktu perayaan Imlek yaitu banyak rezeki, sehat walafiat, panjang umurnya, sejahtera dan sukses selalu ya. Nah, tahun 2024 dialah setiap kita juga mengalami yang namanya kesejahteraan, kesuksesan, sehat walafiat, diberkati Tuhan lebih daripada tahun-tahun yang lampau. Maka itu tahun 2024 gereja kita ini BMC punya sebuah tema besar yaitu tahun penuaian. Bersama saya ucapkan tahun penuaian. Dua, tiga, tahun penuaian. Ya, tahun 2024 ini adalah tahun penuaian. Percaya atau tidak percaya Bapak Ibu sekalian, kita harus tahu bahwa Tuhan menghendaki setiap kita anak-anaknya. Hidup kita hari ini harus lebih baik daripada tahun-tahun yang lampau, tahun-tahun kejayaan, tahun-tahun keemasan, atau tahun-tahun apa saja yang Bapak Ibu sekalian alami. Tahun ini akan jauh lebih baik, lebih sejahtera, lebih makmur, lebih sehat, lebih diberkati oleh Tuhan. Amsal dengan jelas berkata bahwa jalan hidup orang benar itu seperti cahaya fajar pada pagi hari yang akan semakin terang hingga rembang tengah hari. Nah, ayat mas kita untuk tahun 2024 ini diambil dari kitab Mazmur 126 ayat yang kelima sampai dengan ayat yang keenam. Ayo kita baca bersama-sama dengan suara yang keras sampai telinga kita sendiri mendengarnya dengan baik. Mengapa telinga kita harus mendengarnya dengan baik? Alkitab bilang, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran itu adalah akan firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu sekalian biasa ngobrol sama Ibu Yongki, maka Ibu Yongki selalu di dalam obrolannya beliau menyarankan untuk membaca firman Tuhan dengan bersuara, ya. Ada orang maupun tidak ada orang supaya telinganya bisa mendengarkan dan imannya makin kuat dan bertumbuh di dalam Tuhan. Ayo, dua, tiga. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ya, perhatikan ayat ini ada kata pasti. Bersama saya ucapkan pasti. Dua, tiga, pasti. Maka itu saya beri tema renungan kita pada hari ini yaitu pasti, ya, menuai sesuatu yang berharga. Nah, Bapak Ibu sekalian, di atas muka bumi ini, di bawah kolong langit ini sesungguhnya tidak ada suatu yang pasti, ya. Tapi mengapa saya beri judul hari ini adalah kata pasti? Sebab yang pasti itu hanya Tuhan dan firman Tuhan. Dalam kitab Matius berkata begini, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan Tuhan tidak akan berlalu. Di dalam kitab Yesaya dikatakan bahwa firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan
itu tidak akan kembali kepada Tuhan dengan sia-sia. Tapi dikatakan bahwa firman itu akan terlaksana seperti yang Tuhan kehendaki. Firman Tuhan itu pasti berhasil. Ya, kembali ke ayat emas itu tadi. Ya, perhatikan Bapak Ibu sekalian. Kalau kita menabur, ya terus berjalan maju menabur sampai mencucurkan air mata atau sambil mencucurkan air mata atau menabur dengan cucuran air mata, ada kepastian kita pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saya sudah sampaikan bahwa Mazmur 126 ini latar belakangnya adalah bagaimana orang-orang Israel pulang dari pembuangan di Babel, mereka kembali ke Yerusalem. Ya, waktu mereka tiba di Yerusalem, keadaan semuanya tidak baik, Bapak Ibu sekalian, dan tidak friendly untuk menyambut orang-orang buangan ini kembali ke Yerusalem. Tetapi ketika orang-orang Israel ini terus menabur, menabur, dan menabur, akhirnya mereka menuai apa yang ditabur. Nah, tahun 2024 ini, Bapak Ibu sekalian, ya, ketika kita menabur, kita pasti menuai. Maka itu saya berpesan kepada Bapak Ibu sekalian, jangan pernah berhenti menabur. Ketika kita berhenti menabur, kita juga pasti berhenti untuk menuai. Kalau kita kepengen terus menuai, bahkan menuai sambil bersorak-sorai, saking banyaknya tuaian itu, maka kita jangan pernah berhenti untuk menabur. Mazmur 30 ayat yang ke-6 ini bercerita tentang Daud. Dikatakan begini, sebab sesaat saja ia, yaitu Tuhan murka. Tetapi seumur hidup ia, yaitu Tuhan murah hati. Bersama saya ucapkan Tuhan itu murah hati. Dua, tiga, Tuhan itu murah hati. Sepanjang malam ada tangisan. Menjelang pagi terdengar yang namanya sorak-sorai. Ya, ini Daud berkisah bagaimana ketika Daud itu ada dalam situasi yang amat sangat bahaya. Daud mengalami satu sakit, mungkin hari ini bisa disebut sebagai sakit kanker, ya, stadium 4 mungkin, ya. Dia mengalami suatu sakit yang amat sangat bahaya dan tidak ditemukan obatnya, Bapak Ibu sekalian, ya. Sehingga dikatakan sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Ya, tolong slide-nya ditampilkan kembali, ya. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai, ya. Jadi Daud waktu itu mengapa dia mengalami sakit? Karena itu bentuk pendisiplinan dari Tuhan kepada Daud. Ya, jangan dibalik loh Bapak Ibu sekalian, please jangan dibalik. Orang yang sakit, sakit parah, wah itu pasti ada dosanya ya. Pasti sedang didisiplin oleh Tuhan. Kita nggak menganut pengajaran itu. Please, please, please jangan dibolak-balik, ya kan? Nah, Daud itu mengalami sakit yang parah karena dosanya dia, ya kan? Karena kesalahan dia, karena perbuatannya itu, maka Tuhan mendisiplin Daud dengan cara memberikan sakit penyakit kepada Daud, ya. Jadi tolong jangan dibalik, ya. Nah, kemudian di dalam ratapannya Daud bilang begini, saya suka pakai istilah gini, kapok Tuhan, ampun Tuhan, ya, bertobat Tuhan. Bahkan Daud tuh sampai nangis-nangis, Bapak Ibu sekalian, nangis-nangis dia.
Dan kemudian tiba-tiba ucuk-ucuk sekonyong-konyong mendadak sontak dia kemudian mengalami kesembuhan sehingga Daud bilang menjelang pagi terdengar yang namanya sorak-sorai. Tahun 2024 ini Bapak Ibu sekalian, saya percaya kalau kita menabur terus menabur dengan cucuran air mata, tiba-tiba aja kayaknya sekonyong-konyong, ucuk-ucuk, mendadak sontak, maka kita akan bersorak-sorai. Ya, Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi kerinduan kita? Salah satunya melalui Mazmur 30 ayat yang ke-6. Biarlah setiap pagi kita mau berkata begini dengan penuh iman, ya. Saya suka dengan Amsal yang mengatakan mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ada baiknya setiap pagi apa yang menjadi kerinduan kita. Kemudian kita deklarasikan. Kita bilang begini, hari ini itulah hari di mana anakku yang sakit jadi sembuh. Atau kita sedang bergumul tentang sesuatu. Hari ini adalah hari di mana aku akan bersorak-sorai. Sebab aku tahu pertolongan Tuhan hari ini turun atasku. Atau kita berkata begini, hari ini aku akan bersorak-sorai. Sebab hari ini aku diberkati lebih daripada apa yang aku pikirkan, lebih daripada apa yang aku doakan. Ya kan? Kita sudah sering mendengar banyak mujizat. Ada orang-orang yang last minute dia harus dideportasi. Ya, karena sesuatu dan lain hal. Tetapi saat-saat detik terakhir, kayaknya nggak mungkin Bapak Ibu sekalian. Tiba-tiba keluar sebuah surat yang dikirim melalui email bahwa ternyata kamu tidak perlu meninggalkan negeri di mana kamu tinggal. Ya, itu namanya sepanjang malam ada tangisan, tapi menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Saya rindu Bapak Ibu sekalian, setiap kita tahun 2024 ini mengalami yang namanya tuayan sehingga kita bisa bersorak-sorai. Kan memang itu adalah kehendak Tuhan. Maka itu dengan yakin saya berani memberi judul pasti menuai sesuatu yang berharga. Apa itu yang berharga? Buat setiap kita tidak sama Bapak Ibu sekalian, ya. Ada orang sesuatu yang berharga itu adalah pemulihan keluarganya. Ada orang sesuatu yang berharga itu adalah kesehatannya. Ada orang sesuatu yang berharga itu yaitu tidak lagi punya utang, tidak lagi punya pinjaman, tapi memberi pinjaman kepada banyak orang. Sesuatu yang berharga itu bagi orang lain mungkin itu kesehatan, atau tentang pekerjaan bagi anak-anaknya yang tidak mendapat atau belum mendapat pekerjaan, ya. Bapak Ibu sekalian, di Cina yang sedang merayakan tahun baru Imlek ini itu diperkirakan ada 400 juta orang yang mudik Bapak Ibu sekalian, ya. Ada kurang lebih 400 juta orang yang mudik, ya. Sebetulnya kurang banyak dari penduduk yang 1 miliar lebih ini. Ternyata ada sebagian anak-anak muda yang keluar kota, yang kerja keluar kota, dia nggak pulang kampung, ya. Dia terpaksa berbohong kepada orang tuanya, aku nggak bisa pulang kampung karena ada banyak pekerjaan di perusahaanku, sehingga
aku nggak bisa pulang, ya. Kenyataannya tidak begitu, Bapak Ibu sekalian. Kenyataannya anak-anak muda ini kehilangan pekerjaan, ya. Ada krisis. Di Cina kan lagi ada krisis yang cukup besar, sehingga mereka malu untuk pulang kampung, Bapak Ibu sekalian. Tetapi di dalam Tuhan ada kepastian. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Dia akan menolong kita dan pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Ya, bulan Februari ini tema kita adalah take care of your seed atau rawatlah benihmu. Ayat emasnya diambil dari kitab Yakobus pasal 5 ayat yang ke-7. Ayo kita baca bersama-sama Yakobus 5 ayat yang ke-7, 2, 3. Saudara dan saudari terkasih, bersabarlah saat menunggu kedatangan Tuhan kembali. Perhatikanlah para petani yang dengan sabar menunggu turunnya hujan pada musim gugur dan musim semi. Mereka sangat menantikan hasil panen yang berharga untuk dituai, ya. Bapak Ibu sekalian, Yakobus pasal 5. Nanti kalau Bapak Ibu sekalian ada waktu silakan baca ayat 7 sampai ayat 11 karena ini satu perikop, ya. Dari 5 ayat ini pas ayat 7, 8, 9, 10, 11, ya, dari 5 ayat ini kata bersabar diulangi sampai 6 kali, Bapak Ibu sekalian, ya. Saya selalu bilang gini, firman Tuhan tuh nggak perlu diulang-ulang, itu sudah penting. Apalagi kalau sampai diulang-ulang-ulang, ya. Selain penting, ya amat sangat penting, perlu mendapatkan perhatian. Bersabar diulang sampai 6 kali. Bersabar itu di dalam kitab Yakobus ini kan ditulis di dalam bahasa Yunani, ya. Bahasa Yunaninya bersabar itu adalah makrotumia. Ayo bersama saya ucapkan makrotumia, 2, 3. Makrotumia, ya. Artinya apa? Bapak Ibu sekalian, makrotumia artinya tidak boleh menyerah atau tidak pernah mengenal kata menyerah. Itu yang disebut dengan bersabar. Jadi poin yang pertama untuk merawat benih, Bapak Ibu sekalian, ya, kita harus belajar menjadi orang yang sabar. Ayo bersama saya ucapkan, belajar menjadi orang yang sabar. 2, 3, belajar menjadi orang yang sabar. Ya, jadi dibutuhkan kesabaran dalam merawat benih, Bapak Ibu sekalian. Ya, saya berasumsi Bapak Ibu sekalian sudah menabur. Karena kalau nggak menabur, kan tidak mungkin menuai. Ya, saya berasumsi Bapak Ibu sudah menabur yang baik dan terbaik. Menabur cinta, menabur kasih, menabur kemurahan hati, menabur pertolongan, menabur perhatian, bahkan menabur uang, menabur harta benda, menabur tenaga, menabur doa, ya. Kalau kita sabar, Bapak Ibu sekalian, kita pasti menuai. Bahkan dikatakan kita harus sabar di dalam penderitaan, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi kita udah menabur, menabur, menabur. Tapi kemudian kita ngalami hal yang tidak baik, ya. Seperti air susu dibalas oleh air tuba, kebaikan dibalas oleh kejahatan. Pepatah itu ada, karena memang di dunia ada yang seperti itu. Saya bilang ada orang-orang yang memang bodoh,
Bucai, bucengli, nggak layak, nggak patut dikasih. Ya, tapi kita harus sabar, Bapak Ibu sekalian ya. Yunus, Yunus itu kan nggak sabar ya. Dia disuruh ke Niniwe nggak mau dia. Kenapa? Orang-orang Niniwe itu jahatnya luar biasa. Ya, salah satu bangsa yang paling jahat yang pernah ada di atas muka bumi ini, yaitu orang-orang Niniwe. Jahat banget. Dia hidup di dalam berbagai dosa dan kejahatan. Maka itu kemudian Yunus nggak mau disuruh ke Niniwe. Kenapa? Yunus kehilangan kesabarannya terhadap orang Niniwe. Ya, Tuhan mau kita bersabar terhadap orang-orang yang membuat kita menderita, yang membuat kita nggak bisa tidur. Siang jadi kenangan katanya, malam jadi impian. Orang itu ganggu terus. Ya, jangan ngomel Bapak Ibu sekalian. Ketika kita ketemu dengan orang-orang yang seperti itu, ya. Dalam Yakobus 5 ayat 9 itu, ya, kita nggak boleh ngomel dan kita nggak boleh menyalahkan orang-orang yang seperti itu. Tetapi kita boleh menghadapkan orang-orang ini kepada Tuhan, mengadukan kepada Tuhan. Situasi yang kita hadapi, kita boleh adukan kepada Tuhan. Yang nggak boleh itu kita ngomel dan bersungut-sungut. Ya, orang yang berbuat jahat, curang kepada kita, Bapak Ibu sekalian, itu berdosa. Ya, orang yang menyakiti, melukai kita itu berdosa. Dan upah dosa adalah maut. Tapi jangan sampai karena orang itu berbuat dosa, kemudian kita ikut-ikutan berbuat dosa. Ya, ketika suami berbuat dosa, istri bilang begini, emangnya cuman kamu aja yang bisa berbuat gitu, aku juga bisa berbuat itu. Kan konyol, orang lain berdosa, kita ikut-ikutan berbuat dosa. Karena kita berbuat dosa, kita juga akan dihukum, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada situasi yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, Bapak Ibu sekalian, ya, seperti minggu lalu atau 2 minggu lalu saya sampaikan, jangan sampai menunggu situasi sempurna. Ketika situasi tidak sesuai dengan yang kita kehendaki, tidak sesuai yang kita ingini, Bapak Ibu sekalian, kita harus sabar. Maka itu dalam Amsal pasal 16 ayat 32 dikatakan, Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Ya, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Pahlawan di rumah saya adalah Ibu Yongki yang dikenal sebagai seorang wanita yang berhati emas. Ya, karena kesabaran daripada Bu Yongki, dia rela menderita bukan karena kesalahannya dia. Dia tidak pernah mengenal kata menyerah. Dia melakukan yang namanya makrotumia. Ya, never give up, Bapak Ibu sekalian. Sekarang dia dikenal sebagai pahlawan di keluarga kami dan juga pahlawan bagi beberapa keluarga yang dilayani oleh Ibu Yongki sehingga keluarga-keluarga itu mengalami pemulihan. Ya. Pak, sabar itu kan ada batasnya. Ya benar. Bapak Ibu sekalian, sabar itu ada batasnya. Nah, saya kasih tahu batasnya. Ya, 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9. Ini batasnya. Batas sabar itu harus seperti ini. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lambat menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelambatan.
tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia mengkehendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, sabar itu ada batasnya, ya kan? Batasnya seperti apa? Coba renung-renungkan. 2 Petrus 3 ayat 9. Inilah kesabaran Tuhan. Ya, sampai hari ini Tuhan bersabar supaya tidak ada orang yang binasa, tapi semua orang berbalik dan bertobat. Memang sabar nggak boleh niru Bu Yongki. Saya nggak bisa kayak Bu Yongki. Siapa yang sudah nyuruh sabar kayak Bu Yongki? Sabar itu kayak Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Jadi batasannya apa? Batasannya sampai orang-orang itu bertobat. Dengan bahasa lainnya, sabar itu nggak ada batasnya. Ya, banyak orang yang gagal dalam bersabar. Ya, bahkan bagi sebagian orang, sabar itu goblok. Ya kan? Saya itu kalau kumpul sama anak-anak Surabaya, ya kan, jadi orang ini jangan goblok, katanya. Waduh, ngomongnya mantep benar. Saya mau kasih tahu, sabar itu goblok bagi siapa? Bagi orang yang gagal paham terhadap Alkitab, ya. Bagi orang yang tidak mengerti firman Tuhan, sabar itu goblok. Dengan kata lain, sabar itu goblok hanya bagi orang-orang yang mau binasa. Ya, kita melihat contoh misalnya di Alkitab itu Musa. Musa itu nggak sabar, Bapak Ibu sekalian. Ya, waktu Tuhan bilang gini, Musa, ya kamu itu katakan kepada gunung batu itu supaya keluar airnya, nanti airnya keluar. Jengkel Musa itu sama orang-orang Israel itu. Dia kan orang Israel itu dikenal dengan tegar tengkuk, marah dia. Dia pukul gunung batu itu. Wih, Tuhan bilang gini, Musa, karena kamu nggak sabar, kamu nggak boleh masuk ke tanah Kanaan. Alkitab juga cerita tentang seorang raja yang bernama Saul. Gara-gara Saul nggak sabar nunggu Samuel, Nabi Samuel, Bapak Ibu sekalian. Akhirnya Saul, yang mana Alkitab bilang nih, sedianya aku akan mengkokohkan kerajaanmu. Tapi karena kamu nggak sabar, kamu aku copot dari jabatan sebagai Raja Israel. Ya. Nah, saya mau cerita tentang sesuatu yang terjadi di Florida Keys, Bapak Ibu sekalian. Ya, ini adalah peta dari Florida Keys. Ya, di kanannya itu ada seorang yang bernama Mel Fisher. Ya, nah Mel Fisher ini dikenal sebagai seorang pemburu harta karun, Bapak Ibu sekalian. Dia sabarnya luar biasa, ya. Sabar banget Bapak Ibu sekalian, ya. Dia punya semboyan, hari ini adalah waktunya. Ayo bersama saya ucapkan, hari ini adalah waktunya. 2, 3, hari ini adalah waktunya. Ayo 2, 3, hari ini adalah waktunya. Ya, ini semboyan daripada Mel Fisher. Ya, nah perhatikan saya Bapak Ibu sekalian. Ya, kisah ini dimulai tahun 1969. 1969. Ya, ada sebuah kapal Spanyol yang tenggelam tahun 1662 ke tahun 1969. Wow, 300 tahun lebih, ya. Dikatakan kapal itu membawa harta karun, ya. Itu udah kedengaran seluruh dunia. Pertanyaannya, ada enggak orang yang mau cari harta karun itu? Oh, banyak, Bapak Ibu sekalian, ya. Banyak. Apakah mereka menemukannya? Tidak. Mengapa mereka tidak menemukannya? Karena mereka tidak sabar. Ya, nah Mel Fisher, ya, 300
Kemudian setelah kapal ini tenggelam, dia berusaha loh cari kapal itu. Luar biasa. Dia berusaha cari harta karun itu. Ya, tiap hari nyelam dia bersama timnya. Dan dia berkata, inilah waktunya. Hari ini adalah waktunya. Itu dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, Bapak Ibu sekalian, harta karun itu nggak ada. Sampai anak lakinya mati juga gara-gara nyelam. Menantunya juga mati gara-gara nyelam nyari harta karun ini. Orang-orang bilang begini, Melfiser Edson, ya kan? Melfiser halusinasi, nggak ada itu. Orang lain sudah cari nggak ketemu, ya kan? Udah 300 tahun itu nggak ada. Tapi Melfiser bilang hari inilah harinya, inilah waktunya. Dan luar biasa Bapak Ibu sekalian, ya. 16 tahun kemudian, tepatnya tahun 1985, ya tolong tampilkan lagi gambarnya. Lihat itu, Melfiser itu, ya kan? Dia pakai kalung, pakai apa itu ya ini lihat nih, woi dia tunjukin kalungnya ya dan luar biasa ya. Jadi setelah 16 tahun perburuan, ya dia ketemu loh harta karun itu. Dan kemudian harta karun tahun 1985 itu yang waktu ketemu terus tiap hari diangkut ke atas itu dibutuhkan waktu 30 tahun untuk mengangkut harta karun itu. Banyak atau banyak? Banyak banget. Dia tiba-tiba menjadi kaya mendadak. Dan salah satu permata yang dia ketemukan itu tahun 2017, berarti berapa? 8 7 tahun yang lalu dilelang di New York, Bapak Ibu sekalian. Dilelang di New York satu buah permata itu ada yang laku 5 juta US dollar satu permata. Ya kan? Itu katanya, ya kan dia itu dapat harta karun itu emas, perak, permata, batu-batu yang mahal itu kurang lebih sampai 40 ton. Kuncinya di mana? Sabar. Amin. Tuhan mau kita sabar terhadap suami kita sabar terhadap istri kita sabar kepada anak-anak kita sabar kepada Tuhan kita, Bapak Ibu sekalian ya. Kita sabar kepada situasi dan keadaan. Kita harus berkata, inilah waktunya. Hari inilah waktunya. Memang tadi malam masih ada tangisan. Tapi inilah waktunya. Aku akan dapat green card Amerika. Amin. Inilah waktunya. Utang-utangku lunas. Hari inilah waktunya. Aku akan mengalami mujizat kesembuhan. Hari inilah pertolongan Tuhan itu tiba. Hari inilah lamaran-lamaranku, ya, surat-surat lamaran kerja yang udah ditolak berkali-kali. Hari inilah waktunya. Aku pasti mendapatkan pekerjaan. Ya, kuncinya apa? Sabar. Mazmur 27 ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-40. Mazmur 27, ya. Ini ya memang sengaja saya balik Bapak Ibu sekalian. 14 dulu terus baru 10. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ayat 10, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita harus sabar untuk menantikan pertolongan Tuhan. Ya, ada sebuah lukisan, ya saya tidak sempat untuk menampilkannya. Ada sebuah lukisan tentang sebuah perahu dayung, Bapak Ibu sekalian, ya. Perahu dayung itu kemudian terdampar di tepi pantai karena airnya yang surut, Bapak Ibu sekalian, ya. Buat saya yang tinggal di
pesisir, pemandangan seperti itu familiar banget Bapak Ibu sekalian ya. Jadi waktu air surut itu, waduh, itu kapal-kapal ada di atas tanah Bapak Ibu sekalian. Panjang banget itu ya, airnya jauh itu. Nah, lukisan ini cerita tentang sebuah kapal dengan dua dayungnya tergeletak di pasir. Tapi ada tulisannya gini, ya, ketika gelombang pasang itu kembali, maka kapal ini akan menari-nari kembali di lautan. Ya, tahun ini Bapak Ibu sekalian, percayalah, ketika tahun penuaian itu datang, kita akan menari-nari kembali. Kita akan bersorak-sorai. Kuncinya apa tadi? Belajar bersabar ya. Jadi orang sing sabar. Ya, katakan kepada kiri kananmu, jadi orang yang sabar ya. Sabar itu apa? Tidak pernah mengenal kata menyerah. Sabar itu tidak boleh putus asa. Niru siapa? Ibu Yongki? Enggak, niru Tuhan Yesus. Sabar itu ada waktunya, ada batasnya. Kapan batasnya? Sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Ya, dia tuh Melfiser, Bapak Ibu sekalian, ya. Waktu dia bersabar 16 tahun, Bapak Ibu sekalian. Dia menemukan harta karun yang luar biasa. Nabi Nuh bersabar 120 tahun. 120 tahun itu waktu yang amat sangat lama. Lebih daripada umur manusia kebanyakan pada hari ini. Tapi waktu Nabi Nuh sabar, maka Nabi Nuh dan seluruh isi keluarganya diselamatkan, Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan untuk merawat benih ini. Biarlah benih yang sudah kami taburkan Tuhan, baik untuk pekerjaan Tuhan maupun untuk bisnis kami, untuk keluarga dan rumah tangga kami, untuk orang tua kami, untuk anak-anak kami, bahkan untuk orang-orang yang Tuhan kirimkan dalam hidup kami. Kalau hari ini kami belum melihat tuaian itu, Roh Kudus memampukan setiap kami anak-anak-Mu untuk belajar menjadi pribadi yang sabar. Karena kami tahu sepanjang malam ada tangisan, pada pagi hari akan ada sorak-sorai. Firman-Mu dengan jelas berkata, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, berjalan terus maju sambil menabur dengan mencucurkan air mata, pasti pulang dengan membawa berkas-berkasnya yang berharga dan bernilai tinggi. Terima kasih Bapa, materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan ini, sehingga kami tidak gagal paham tentang kebenaran firman Tuhan ini. Kami berkati semua jemaat Tuhan ini. Tahun 2024 ini Tuhan, anak-anak-Mu mengalami tuaian yang besar-besaran. Apa yang menjadi mimpi dan kerinduannya boleh menjadi kenyataan di dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani dan mempersembahkan ibadah secara online pada pagi hari ini. Kami percaya apa yang ditabur tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Mari angkat kedua belah tangan kita, arahkan wajah kita ke sorga, dan terima dengan iman berkat dan rahmat dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus-Nya. Tuhan melindungi kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah, sehingga mulai tahun ini kita tidak kekurangan rezeki, kita tidak kekurangan sejahtera. Tuhan memberkati kita sehingga kita bisa menari-nari, bersorak-sorai atas gelombang pasang itu, atas tuaian besar-besaran yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita semua. Yang percaya terima berkat ini dengan iman, dan dalam nama Yesus katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin.